Pada awalnya, kebohongan membuat Limbuk gemetar. Napas pendek, tatapan lari, suara goyah. Tetapi dosa yang diulang akhirnya menjadi kebiasaan, dan kebiasaan yang dipelihara berubah menjadi keahlian. Limbuk belajar cepat. Ia belajar bicara pelan, belajar menatap tenang, belajar menyusun alasan kecil yang terdengar wajar. Kebohongan tak lagi terasa kasar. Ia menjadi halus, rapi, sopan seolah-olah benar. Ke pasar agak lama, tadi ketemu Bu Ninik. Kalimat itu ringan, padahal beberapa saat sebelumnya ia baru keluar dari kamar kos pengap, meninggalkan kopi instan, asap rokok, dan dosa yang masih hangat di kulit. Pelan-pelan, Limbuk mengatur segalanya. Lasmi dialihkan, pertanyaan dibelokkan, jejak dibersihkan. Kalau ada yang cari ibu, bilang ibu ke toko sebelah. Kalimat kecil, tetapi di baliknya ada tubuh yang melesat ke kamar bertirai rapat, tempat gembel menunggu dengan nafsu rakus dan kehormatan yang nol. Hari-harinya kini terbelah menjadi dua. Di satu sisi, rumah, anak-anak, dan Bima yang masih percaya. Di sisi lain, kamar sempit, lorong gelap, tawa palsu, dan tubuh yang ia serahkan berulang kali atas nama cinta yang sebenarnya cuma nafsu, perselingkuhan dan pengkhianatan. Ia membagi waktu seperti membagi napas, sebagian untuk yang sah, sebagian untuk yang haram. Lama-lama ia merasa kuat, padahal itu bukan kekuatan, itu hanya kebiasaan. Dan di balik kebiasaan itu, hatinya pelan-pelan mati. Suatu sore Bima bertanya, "Kenapa kamu makin sering keluar pagi, siang, sore, hingga larut malam, Bu?" Limbuk tersenyum, biar nggak stres. Bima tertawa, tidak curiga. Dan justru tawa itu menjadi jeruji emas, membuat Limbuk makin yakin bahwa dusta ini masih bisa dikendalikan. Sejak itu, kebohongan bukan lagi reaksi, ia menjadi sistem. Jadwal diatur, waktu pulang dihitung, semua dijahit rapi agar tak ada yang bocor. Tetapi yang ia rapikan di luar, membusuk di dalam. Tidurnya rusak, jantungnya menghentak setiap ponsel bergetar. Ia mudah marah, mudah gelisah. Dan di depan cermin, matanya mulai asing. Mata yang dulu jujur kini menyimpan bangkai rahasia. Sementara itu, Gembel makin berani, makin menuntut, makin merasa berhak. "Buk, aku kangen, besok ketemu." Dan Limbuk menurut. Bukan lagi karena cinta, tetapi karena ia sudah terlalu jauh. Terlalu banyak yang dikorbankan, terlalu banyak dusta yang dijahit. Ia tahu, sekali satu benang ditarik, seluruh hidupnya akan terburai. Hubungan itu bukan lagi rahasia. Ia sudah menjadi hidup kedua rumah bayangan yang dibangun dari pelukan palsu dan kebahagiaan yang demi kenikmatan cuma sebentar. Pada akhirnya, yang tahu seluruh kisah itu hanya dua, Limbuk dan Tuhan. Tetapi pada titik ini, bahkan kepada Tuhan pun ia sudah terlalu jauh untuk pulang.